Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya adalah mahasiswa dari UT UPBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan yang dimana tugasnya adalah sebagai berikut. Tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, tugasnya di sini saya diperlukan untuk melakukan praktik dari setiap komen dan menjelaskan ya. Dari mulai komen 1 hingga 20. Saya sudah tertera komennya apa saja. Nah, ini sudah saya pindahkan ke Word yang dimana sudah saya kerjakan sebelumnya. Saya mengambil referensi dari internet terkait komen-komen lainnya ini, ditambah juga dari buku modul pelajaran ya untuk BMP MC4204 atau jaringan komputer. Oke, langsung masuk ke penjelasan dari setiap komen yang tertera ya. Posisi setiap komen. Di sini langsung saya mulai praktikumnya saja. Saya akan melakukan implementasi atau praktikumnya menggunakan command prompt ya. Oke. Yang pertama di sini saya perlu untuk menjelaskan terkait fungsi dari CD ya. CD itu adalah fungsi untuk merubah current working directory atau directory aktif di command prompt. Sebenarnya CD ini selain di command prompt bisa juga digunakan untuk Linux. Ini komennya sama. Jika saya pernah coba waktu itu di Linuxnya Ubuntu dan Debian dia menggunakan CD. CD itu singkatan dari change directory atau change directory. Oke, untuk sampling directory yang akan saya gunakan, saya membuka folder di sini. Nah, seperti ini saya sampling, saya dari local disk C atau program files ya. Sini saya CD, lalu kopas dengan klik kanan, enter. Nah, terlihat bahwa directory sudah berubah ya. Yang sebelumnya adalah si user Muhammad Rafi menjadi si program files. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai. Nomor 2 adalah CLS. CLS ini fungsinya merupakan singkatan dari kata clear screen yang berfungsi sebagai untuk membersihkan clear seluruh teks pada layar command prompt. Nah, bisa langsung kita coba ya, CLS. Yang sebelumnya ada history kita pernah melakukan CD atau change directory ke program files menjadi hilang karena kita lakukan CLS atau clear screen ini. Nah, setelah itu nomor 3 adalah CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Nah, CLS slash tanda tanya ini berfungsi sebagai sebenarnya apa ya, sintaks atau tambahan komen ya, tambahan komen backslash ini tuh, backslash tanya itu fungsinya adalah untuk menjelaskan apa sih sebenarnya function dari komen CLS ini. Seperti ketika kita enter CLS ini artinya adalah clears the screen atau menghapus layar atau menghapus history. Jadi tanda tanya tadi menampilkan help atau panduan penggunaan komen CLS. Ini bisa digunakan untuk komen apa saja ya. Selanjutnya adalah here slash. Nah, ini adalah terdapat penjelasan Nah, ini tertera untuk komen dir backslash tanda tanya itu adalah menjelaskan function dari komen dir ya. Komen dir sendiri berfungsi untuk menunjuk slash tanda tanya itu adalah termasuk parameter atau komen tambahan ya untuk menjelaskan apa sih fungsi dari dir ini. Nah, jika kita menggunakan parameter lain seperti dir slash a, maka nanti akan muncul seperti fungsinya adalah untuk menunjukkan file dengan spesifik atribut jika kita menggunakan slash a. Juga di sini jelaskan kita menggunakan dir slash b, dir slash c, tertera ya keterangannya. Oke, selanjutnya adalah komen untuk ipconfig. Nah, komen ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan, termasuk alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk antar muka jaringan. Nah, tertera di sini ya. Ketika saya lakukan ipconfig, tertera bahwa IP P4 address-nya adalah 10.168.75.116 dengan subnet mask
255.255.224.0 dan default gateway-nya 10.168.64.1. Ini berfungsi untuk menunjukkan KTP ya. Lebih tepatnya adalah identitas dari jaringan yang digunakan oleh komputer ini. Jika kita menambahkan lanjutan ya, komen lanjutan atau parameter lanjutan seperti ipconfig/all, maka yang nanti muncul atau tertera adalah keterangan IP atau keterangan jaringan yang digunakan komputer ini, namun dalam versi lebih lengkap. Versi lebih lengkapnya seperti apa? Nah, di sini tertera untuk MAC address-nya, juga terdapat physical address-nya, DHCP servernya apa, DNS servernya apa. Tuh, jadi untuk menunjukkan detail lebih jelas, nah seperti ini DHCP enable, lalu ada DHCP servernya apa, menampilkan DNS servernya apa untuk menampilkan status atau keterangan lebih jelas terkait status keterangan jaringan yang digunakan oleh komputer ini. Seperti biasa, parameter backslash tanda tanya itu untuk guidance ya, atau tools atau parameter untuk menjelaskan atau merincikan terkait ipconfig itu fungsinya seperti apa saja dan bisa digunakan untuk apa saja. Oke, selanjutnya adalah ipconfig/release. Nah, kita clear. Oke, ipconfig release ini berfungsi untuk melakukan release atau melepaskan IP ya yang diberikan oleh DHCP server. Jadi ketika kita connect ke sebuah jaringan WiFi gitu ya, umumnya jaringan yang diset pada WiFi tersebut, pada router atau pada ya destinasi jaringan yang digunakan oleh device, itu biasanya sudah menggunakan metode DHCP server, yaitu pemberian IP otomatis oleh servernya. Jadi IP yang didapatkan tuh random. Sebenarnya tidak random, sudah bisa diset gitu ya pada si device jaringannya, berapa saja range IP yang bisa digunakan pada setiap device yang nanti connect. Nah, fungsi dari ipconfig release ini adalah untuk melepaskan alamat IP yang diberikan secara random ya dari fitur DHCP server tersebut. Nah, jika kita melakukan ipconfig release, maka nanti IP yang diterima menjadi 0000 atau kosong ya. Nah, ini tidak bisa digunakan karena kan di sisi saya menggunakan jaringan dari kantor ya. Nah, jika menggunakan jaringan dari kantor, maka saya tidak bisa menggunakan release pada networknya, pada IP yang diberikan. Nah, sebenarnya jika komen ini berfungsi, maka IP nanti yang akan diset ketika kita melakukan ipconfig itu akan muncul bahwa IP yang digunakan oleh device saya akan menjadi 0000. Namun, jika kita melakukan config lanjutan yaitu ipconfig/renew, maka device yang kita gunakan, di sini saya menggunakan laptop, akan diberikan IP kembali ya pada IPv4 address-nya, tidak menjadi 0000. Nah, ini kenapa error ketika melakukan, karena kan di sini saya menggunakan network dari kantor ya, yang dimana kantor saya itu sudah menggunakan network yang di hardening, di hardcode lah oleh sisi tim networknya. Tadi saya sempat coba menggunakan hotspot jadi jaringan handphone, itu sukses ketika saya melakukan release dan renew. Namun di sini terpantau bahwa ketika melakukan release, operasinya tidak bisa dilakukan atau error ya. Oke, selanjutnya adalah ipconfig display DNS. Display DNS. Ini menunjukkan DNS apa saja yang digunakan ya, atau yang muncul ketika saya melakukan connect pada WiFi di kantor saya. Ini menunjukkan cache atau history ya, historical dari DNS apa saja yang pernah diakses. Berikut adalah listnya. Oke, selanjutnya adalah flash DNS. Ini adalah singkatnya seperti CLS, comment, namun spesifiknya CLS atau clear screen ini dilakukan pada ipconfig, namun sebenarnya tidak clear screen, karena clear screen itu adalah menghapus
layar saja ya. Namun untuk flash DNS ini dia menghapus cache atau menghapus memang si DNS yang pernah diakses sebelumnya. Kita sudah melakukan flash DNS, kita cek ulang. Nah, DNS yang diakses sedikit, tidak seperti tadi ya, banyak sekali. Oke. Selanjutnya adalah dpconfig register DNS. Ini perlu komen yang lebih detail ya. Seperti di register DNS, masukkan DNS-nya. Namun di sini saya tidak ada sampling untuk melakukan register DNS, juga lebih riskan dikarenakan saya menggunakan network dari kantor ya. Oke, selanjutnya adalah komen ping. Ini saya coba akan komen DNS Google default ya, defaultnya Google seperti ini. Nah, sukses ya. Karena jika memang pingnya tidak sukses, biasanya akan muncul connection timeout atau unreachable, network unreachable biasanya. Namun di sini sukses ya. Berarti komputer saya sudah terhubung dengan Google atau bisa mengakses Google. Selanjutnya adalah Netstat. Netstat menampilkan statistik jaringan. TCP, koneksi aktifnya, port yang terbuka, listening service, dan sebagainya macamnya. Oke, Netstat-nya sudah dicoba. Selanjutnya adalah Tracert. Nah, ini untuk nge-trace ya, atau melakukan trace route, atau ya traceroute ini singkatan dari trace route atau melacak jalur atau rute yang dilalui paket dari host lokal ke tujuan. Menampilkan setiap hop atau router atau gap ya, beserta latensinya. Nah, comment tracer ini berfungsi untuk mencari di mana gap ketika koneksi bermasalah. Ini sebenarnya bisa menggunakan komen lebih lanjut lagi, yaitu tracer minde mungkin, tracer minde min maksimum hops gitu-gitu. Namun komen utamanya adalah tracer. Lanjutannya bisa menggunakan tambahan seperti minde, minhak, dan sebagainya, seperti yang tertera di sini pada bagian option. Oke, selanjutnya adalah red ping. Nah, kombinasi ini tuh adalah kombinasi dari traceroute dan ping. Kita analisis mendalam gitu ya, pada destination yang kita akan masukkan. Address harus specified, namun saya tidak ada sampling address yang bisa saya lakukan di sini. Ini kita coba untuk selanjutnya, yaitu nslookup. nslookup ini berfungsi untuk melakukan record DNS atau domain name system untuk memverifikasi konfigurasi DNS suatu domain. Tool ini berfungsi untuk melakukan investigasi pada alamat IP sebuah website atau cek record. Kita coba cek untuk nslookup dari 88. Nah, untuk IP 888 ini merupakan DNS dari Google, seperti tertera di sini. Name-nya adalah DNS Google. Ketika kita lakukan nslookup, set. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba NetS. Ini coba kita cek firewall ya. Ini tuh adalah tools ya untuk mengkonfigurasi jaringan tingkat lanjut, untuk mengecek interface firewall, wifi, NAT, dan jaringan lain-lain. Namun perlu diperhatikan bahwa command ini tidak bisa sembarangan digunakan, karena memang beresiko ya. Takutnya kita salah melakukan konfigurasi dan sebagainya, itu bisa berbahaya. Dari itu kita coba ntar. Nah, ketika kita seperti ini, exit saja. Karena jujur dari saya tidak memiliki sampling, balik lagi juga tidak memiliki tujuan untuk apa firewall reset gitu ya. Karena kan balik lagi saya menggunakan jaringan kantor, lumayan beresiko jika saya melakukan perubahan pada laptop saya yang dikhawatirkan nanti akan mengganggu ekosistem jaringan yang telah dibuat oleh tim network. Oke, selanjutnya di sini ada root ya, manipulasi table routing. Ini bisa kita lakukan perubahan atau apa yang akan kita lakukan perubahan jika kita menambahkan tambahan
komen di depan seperti min f, min p, bla bla bla. Di sini sudah tersedia ya. Tertera pada jaringan, tertera pada interface di sini. Untuk root ya, seperti itu penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah comment net. Nah, net ini balik lagi juga kita bisa menambahkan sintaks dari comment net. Jadi ada lanjutannya ya setelah kita melakukan comment net. Tergantung tergantung apa yang akan kita manage gitu ya pada resource jaringan. Di sini kita bisa manage untuk share folders, user account, service, connection, dan remote, dan lain sebagainya. Dan juga untuk nomor 19 tadi, mengapa untuk comment rootnya saya tidak bisa melanjutkan ya, dikarenakan memang comment root sendiri berfungsi untuk memanipulasi table routing jaringan, seperti menambah, menghapus, atau menampilkan rute statis. Dikhawatirkan saya melakukan perubahan pada jaringan yang existing. Jadi saya tidak melakukan simulasi ya, bagaimana comment root itu bekerja. Namun untuk comment net ini saya bisa lakukan net user. Setelah bahwa user account untuk desktop ini adalah Muhammad Rafi, administratornya. Default akunnya ini untuk menunjukkan ya resource jaringan yang digunakan tuh seperti apa, siapa gitu. Baik, sampai sini saja ada yang bisa sampaikan untuk tugas 2 praktikum dari jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, jika terdapat kekurangan dalam pengertian tugas, mohon agar dikoreksi. Terima kasih. Selamat malam.